Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Praktikum Geografi Fisik 1D, Program Studi Geografi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia ingin memaparkan hasil identifikasi kami mengenai peta geologi Jampang dan Balai Kambang. Kami akan menjelaskan yang pertama-tama pendahuluan definisi, kemudian kegunaan, sejarah, komponen, litologi, struktur geografi, stratigrafi, dan ditutup oleh penutupan. Berikut pembahasannya. Perkenalkan, saya Anggita Maharani dengan nomor pokok mahasiswa 2106654-630, jurusan Geografi Universitas Indonesia, Angkatan 2021, akan memaparkan materi pertama yaitu pendahuluan definisi peta geologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zafira Faniza dari kelompok 5 dengan NPM 2106704830. Perkenalkan, nama saya Sabina Ramdhani dengan nomor NPM 21067046773. Perkenalkan, nama saya Saika Rafa Fatina dengan nomor NPM 2106701551. Angkatan 2021 akan memaparkan materi pertama yaitu pendahuluan definisi peta geologi. Peta geologi merupakan bentuk ungkapan data dan informasi geologi suatu wilayah, kawasan, atau daerah dengan tingkat kualitas berdasarkan skala tertentu. Peta geologi menggambarkan informasi sebaran dan jenis peta berdasarkan sifat batuan, umur, stratigrafi, struktur, tektonika, fisiografi, dan sumber daya mineral serta energi. Peta geologi disajikan berupa gambar dengan warna, simbol, ataupun gabungan ketiganya. Nah, selanjutnya apa saja ya kegunaan dari peta geologi dalam kehidupan sehari-hari? Jadi, peta geologi banyak sekali kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari dan semua kegunaan tersebut cenderung berhubungan langsung dengan tujuan awal pembentukan peta geologi ini. Nah, salah satu contoh dari kegunaan peta geologi adalah dalam pengeksplorasian sumber daya mineral dan juga energi. Nah, fungsi ini berhubungan dengan fungsi selanjutnya yaitu untuk memberikan informasi mengenai permukaan bawah bumi. Biasanya peta geologi yang berhubungan dengan kedua fungsi ini digunakan dalam industri pertambangan, contohnya seperti industri pertambangan emas, pertambangan nikel, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya peta geologi juga dapat digunakan untuk memberikan informasi mengenai adanya kerawanan bencana geologi pada suatu daerah. Nah, bencana geologi yang dimaksud ini adalah seperti tsunami, gempa bumi, banjir, tanah longsor, dan lain sebagainya dikarenakan peta geologi dapat memberikan informasi mengenai lapisan dan juga lempengan-lempengan pada suatu wilayah. Selanjutnya, peta geologi juga dapat digunakan untuk perencanaan atau perancangan pembangunan tata kota suatu wilayah. Dengan peta geologi, para ahli tata kota dapat mengetahui apakah suatu bangunan ini dapat cocok dibangun di wilayah tersebut atau tidak. Nah, contoh yang terakhir dalam kegunaan peta geologi dalam kehidupan sehari-hari adalah dapat membantu dalam perencanaan pembangunan media transportasi dan juga komunikasi. Contohnya seperti pembangunan rel kereta api, pembangunan jalan tol, pembangunan atau pemasangan tiang sinyal, pembangunan pemasangan tiang telepon, dan lain sebagainya. Saya akan menjelaskan tentang peta geologi, yaitu peta geologi Jampang dan Balai Kambang, Jawa. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai komponen peta. Dalam peta geologi, terdapat komponen-komponen peta seperti judul peta, nama pembuat peta, tahun pembuatan peta, nama dan nomor lembar peta, dekligasi magnet, inset, instansi penerbit, koordinat, indeks pemetaan geologi, skala, riwayat peta. Selanjutnya, terdapat juga keterangan simbol, korelasi satuan peta, uraian singkat mengenai korelasi satuan peta, dan penampang geologi. Nah, untuk selanjutnya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah peta geologi. Untuk peta geologi itu, sejarahnya itu jadi 3 zaman, yaitu zaman kuarter, tersier, dan mesozoik. Untuk zaman kuarter itu ada QPET, QHA, QPA, QPF,
QPL, QPOT, QPCB, dan semuanya itu berawalan Q karena mewakili kuarter. Nah, untuk selanjutnya ada masa tersier, yaitu TAMBK terbentuk pada zaman tersier kala Miocen atas. TMJV juga terbentuk pada kala Miocen atas. TMEI terbentuk juga pada zaman tersier kala Miocen atas. TMBQ terbentuk pada zaman tersier kala Miocen bawah. TMJA terbentuk pada zaman tersier kala Miocen bawah juga. Dan ada TMJE terbentuk pada zaman tersier kala Miocen bawah. Nah, untuk yang terakhir ini ada namanya masa Mesozoik, yaitu MPE, sekis pasir luhur skate, terus MGO, batuan ultra basah dari Gunung Beas, dan MEV, formasi Citerem. Nah, itu untuk sejarah dari peta geologi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai peta geologi Jampang dan Balekambang bagian 1. Ini merupakan bagian peta yang akan saya amati. Yang pertama ada litologi. Litologi dari peta geologi yang saya amati terdapat 3, yaitu ada endapan permukaan, batuan gunung api, dan batuan sedimen. Dalam endapan permukaan terdapat KHA atau aluvium dan endapan pantai, KPOT, endapan undak, 2, KPYT, endapan undak muda. Selanjutnya ada batuan gunung api. Dalam batuan gunung api terdapat KPV atau breksi gunung api. Dalam batuan sedimen terdapat TORM atau formasi Raja Mandala, TMJV formasi Jampang, TMJC anggota Cikarang, TMCN anggota Nyalindung, TMCM formasi Cimandiri, TMCB anggota Bojong Lopang, TMBV formasi Beser, TMBU bagian atas formasi Bentang, dan TMBL bagian bawah formasi Bentang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai struktur geografi. Struktur geografi dari peta geologi yang saya amati yang pertama ada lapisan mendatar atau horizontal beds. Bisa dilihat simbol dari lapisan mendatar. Selanjutnya, yaitu ada syncline. Syncline adalah bagian dari lipatan yang kemiringan kedua lipatannya itu menuju suatu arah yang saling mendekat dengan cekungannya mengarah ke atas. Bisa dilihat dari simbol syncline. Selanjutnya ada sesar. Sesar atau patahan adalah bentuk rekahan pada lapisan batuan yang mengakibatkan satu blok batuan bergerak relatif terhadap blok lain. Bisa dilihat simbol dari sesar. U itu menunjukkan bagian atas dan D menunjukkan bagian bawah. Selanjutnya ada anticline. Anticline adalah bagian dari lipatan yang kemiringan kedua sayapnya itu ke arah yang saling berlawanan dan saling menjauh. Bisa dilihat simbol dari anticline. Selanjutnya ada jurus dan kemiringan lapisan atau strike and dip of beds. Jurus dan kemiringan lapisan adalah besaran untuk menerangkan kedudukan perlapisan pada suatu batuan sedimen. Jurus adalah garis arah dan kemiringan adalah besaran sudutnya. Selanjutnya ada stratigrafi. Stratigrafi pada bagian peta geologi yang saya amati terdapat satu stratigrafi yang memotong dari ujung garis G menuju garis H. Stratigrafi yang saya amati itu susunan lapisannya itu pergantiannya tidak beraturan dan kedalamannya itu 500 meter di bawah permukaan laut. Terima kasih. Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang peta geologi Jampang dan Balekambang bagian kedua. Begitu juga untuk litologi di bagian peta kedua ini ada endapan permukaan. Nah, yang pertama itu ada QHA yaitu endapan pasir pantai, TMJC Cikarang Breksi, TMJA anggota Curug Andesit, TMJV yaitu tuf, dan begitupun juga ada batuan sedimen.
Untuk batuan sedimennya ada TMBK, lapisan lempung atau kedut pandak, yaitu batu lempung, TMCI, formasi Cibodas, yaitu batu gamping, TMBL bagian bawah, formasi bentang maksud saya, yaitu batu kapur, dan TMBU bagian atas formasi bentang, yaitu batu pasir. Untuk selanjutnya ini saya akan menjelaskan tentang struktur geografi dari peta yang saya analisis ini. Yang pertama ada yaitu garis sesar yang menunjukkan kemiringan, yang kalau bisa dilihat kalau dari bagian peta saya itu di bagian kiri atas kayak terdapat U sama D bawahnya yang garis lurus terus strip-strip gitu. Lalu ada seperti tanda plus, yaitu lapisan mendatar horizontal. Lalu selanjutnya ada di peta bagian kiri juga di bagian atas, yaitu urat kuarsa yang seperti garis strip-strip gitu. Lalu di bagian tengah peta yang saya analisis itu ada lokasi moluska. Dan pada bagian kiri bawahnya yaitu ada seperti bintik-bintik. Titik-titik itu adalah titanomagnetik. Untuk selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang stratigrafi dari peta bagian 2 yang saya analisis. Berdasarkan dari asal katanya, stratigrafi tersusun dari 2 suku kata, yaitu strati yang berasal dari kata stratos yang artinya perlapisan, dan kata grafi yang berasal dari kata grafik atau grapos yang artinya gambar atau lukisan. Dengan demikian, stratigrafi dalam arti sempit dapat dinyatakan sebagai ilmu pemerian lapisan-lapisan batuan. Dalam arti yang lebih luas, stratigrafi dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang aturan, hubungan, dan pembentukan genesa macam-macam batuan di alam dalam ruang dan waktu. Nah, dari peta yang saya analisis ini, dari garis stratigrafi, dalam peta tersebut didapatkan batuan TMBAL, QHA, TMBU, TMJV. Pada kanan peta juga terdapat garis K3. Dan pada peta yang saya analisis ini juga terdapat banyak batuan sedimen. Nah, untuk kesimpulannya pada peta yang saya analisis ini, pada lembar peta kanan bawah geologi Jampang dan Balakembang banyak ditemukan batuan sedimen dari anggota gunung api dan endapan permukaan. Batuan paling banyak ditemukan adalah batuan formasi bentang. Banyak ditemukan lokasi moluska dan foraminifera, jurus dan kemiringan, dan lapisan datar. Selanjutnya adalah peta Jampang dan Balekambang bagian 3 yang akan saya paparkan. Nah, berikut ini adalah kenampakan dari peta Jampang dan Balekambang bagian 3 yang merupakan bagian bawah sebelah kiri pada keseluruhan peta Jampang dan Balekambang. Analisis peta Jampang dan Balekambang bagian 3 ini saya mulai dari penganalisisan litologi. Litologi pada umumnya merupakan suatu disiplin ilmu yang mempelajari mengenai jenis-jenis bebatuan, mulai dari bentuk fisik hingga proses pembentukan dan bahan-bahan pembentuknya. Nah, batuan ini dibagi menjadi 3 jenis, yaitu batuan beku, batuan sedimen, dan juga batuan metamorf. Pada peta geologi Jampang dan Balekambang bagian 3 ini terdapat banyak sekali jenis bebatuan. Yang pertama adalah dari kelompok batuan endapan permukaan atau superficial deposits. Nah, yang pertama contoh dari batuan endapan permukaan ini adalah batuan aluvium dan endapan pantai yang ditandai dengan QHA dan diberikan warna krem pada gambar peta. Selanjutnya adalah jenis bebatuan sedimen pantai Citangkir yang diberikan nama QPCB dan diberikan gambar berupa warna kuning. Selanjutnya adalah jenis terakhir pada kelompok endapan permukaan, yaitu batu gamping terumbu koral yang dinamai dengan QPC dan diberikan warna berupa warna biru. Nah, batu gamping terumbu koral ini merupakan jenis batuan yang paling sedikit persentasenya pada peta geologi Jampang dan Balekambang bagian 3. Selanjutnya adalah jenis batuan sedimen atau sedimentary rock. Nah, batuan sedimen ini anggotanya merupakan jenis batuan-batuan gunung berapi.
Pada peta Jampang dan Balai Kambang bagian 3, batuan sedimen ini merupakan jenis batuan yang paling mendominasi. Contohnya adalah jenis batuan formasi Cibodas. Jenis batuan formasi Cibodas ini dilambangkan dengan nama TMCI dan digambarkan dengan warna biru muda. Selanjutnya adalah batuan bagian atas formasi Bentang. Nah, bagian atas formasi Bentang ini dinamai dengan TMBU dan diberikan warna kuning kecoklatan pada peta. Selanjutnya adalah bagian bawah formasi Bentang. Bagian bawah formasi Bentang ini diberikan nama TMBL pada peta dan diberikan gambar berupa warna orange muda. Selanjutnya adalah batuan anggota Cikarang. Batuan anggota Cikarang ini dinamai dengan TMJC dan digambarkan dengan warna pink tua pada peta. Selanjutnya adalah batuan anggota Cisereh. Batuan anggota Cisereh ini dinamai dengan TMJA dan diberikan warna berupa warna ungu. Nah, batuan anggota Cisereh ini lokasinya cenderung berdekatan dengan batuan anggota Cikarang. Selanjutnya yang terakhir dari batuan sedimen adalah batuan formasi Ciletuh. Batuan formasi Ciletuh diberikan nama berupa TECL dan digambarkan pada peta dengan warna hijau lumut tua. Analisis peta Jampang dan Balai Kambang bagian 3 ini dilanjutkan dengan penganalisisan struktur geografinya. Nah, struktur geografi pada peta Jampang dan Balai Kambang bagian 3 terdapat 5 jenis, yaitu anticline, sesar, lapisan mendatar, syncline, dan juga dip and strike. Dimulai dengan anticline. Anticline atau yang biasa disebut sebagai punggung lipatan merupakan struktur lipatan yang berbentuk cembung ke arah atas. Nah, anticline ini pada peta dilambangkan dengan suatu garis lurus yang di tengahnya terdapat anak panah yang berbeda arah. Selanjutnya adalah sesar. Sesar merupakan bidang rekahan yang disertai dengan adanya pergeseran yang relatif dan dari satu blok ke blok lainnya yang menyebabkan timbulnya zona up dan zona down. Oleh karena itu, pada peta zona sesar ini digambarkan dengan suatu garis lurus yang memanjang dan dilanjutkan dengan garis putus-putus. Pada garis yang lurus memanjang ini terdapat lambang U sebagai bentuk dari zona up dan lambang D sebagai bentuk dari zona down. Selanjutnya adalah lapisan mendatar. Lapisan mendatar merupakan suatu lapisan yang hanya lurus mendatar dan tidak terdapat zona up maupun zona down pada sekitarnya. Nah, lapisan mendatar ini pada peta digambarkan dengan adanya tanda plus. Selanjutnya adalah syncline. Syncline atau yang biasa disebut sebagai lembah lipatan merupakan struktur lipatan yang berbentuk cenderung cekung ke arah atas. Nah, syncline ini pada peta digambarkan dengan suatu garis lurus memanjang dan di tengahnya terdapat dua anak panah yang saling berhadapan. Selanjutnya adalah dip and strike. Dip and strike adalah suatu derajat kemiringan atau jurus atau arah kemiringan dari suatu lapisan bumi. Nah, dip and strike ini pada peta geologi digambarkan dengan suatu garis yang pendek dan terdapat angka-angka di bawah atau di sampingnya sebagai bentuk dari derajatnya. Selanjutnya dalam penganalisisan membaca peta geologi Jampang dan Balai Kambang bagian 3 dilanjutkan dengan stratigrafi. Stratigrafi merupakan suatu disiplin ilmu yang mempelajari mengenai sejarah, komposisi, dan umur relatif serta distribusi perlapisan tanah yang berhubungan langsung dengan pembentukan bumi. Nah, stratigrafi ini lapisannya dibagi menjadi 3 jenis, yaitu ada lapisan yang tidak beraturan, lapisan yang beraturan atau sejajar, dan juga lapisan yang paralel. Nah, dimulai dari yang tidak beraturan. Berikut ini adalah contoh dari stratigrafi yang lapisannya tidak beraturan. Seperti pada gambar dapat dilihat bahwa lapisan-lapisannya itu saling menutupi atau saling meniban satu sama lain dengan komposisi yang tidak seimbang atau tidak sama banyaknya, serta letaknya pun cenderung berantakan. Oleh karena itu disebut sebagai lapisan yang tidak beraturan. Nah, lapisan ini ada pada kedalaman 500 meter di bawah permukaan laut. Selanjutnya adalah stratigrafi yang pergantiannya secara sejajar lapisannya. Nah, seperti pada gambar dapat diketahui bahwa setiap lapisan memiliki
komposisi atau jumlah yang relatif seimbang dan pergantian antara lapisannya itu cenderung rapih, serta permukaan pada lapisannya itu tidak bergerigi dan cenderung halus. Oleh karena itu, stratigrafi ini disebut sebagai lapisan yang sejajar. Nah, pada stratigrafi ini memiliki kedalaman 500 meter di bawah permukaan laut. Selanjutnya adalah yang terakhir adalah stratigrafi yang pergantian lapisannya secara paralel. Dapat dilihat pada wilayah yang berlambangkan TMCI, TMJA, dan juga TMJC pada gambar yang ditandai dengan warna biru muda, ungu, dan juga pink tua. Dapat dilihat bahwa setiap lapisannya itu saling menutupi satu sama lain dan cenderung permukaannya itu tidak datar atau bergerigi. Oleh karena itu disebut sebagai pergantiannya atau pelapisannya itu secara paralel. Nah, stratigrafi ini terdapat pada ketinggian 500 meter di atas permukaan laut. Kesimpulan pada peta Jampang dan Balai Kambang bagian 3 adalah bahwa bagian wilayah tersebut didominasi oleh batuan sedimen, terutama batuan formasi Cibodas, batuan bagian atas formasi Bentang, dan juga batuan anggota Cikarang. Selain itu, pada wilayah tersebut juga didominasi oleh 5 struktur, yaitu anticline, syncline, sesar, lapisan datar, dan juga dip and strike. Selanjutnya, saya Anggita Maharani dengan nomor pokok mahasiswa 2106654-630 akan memaparkan hasil analisis saya mengenai peta geologi Jampang dan Balai Kambang bagian keempat. Berikut merupakan penampakan peta Jampang dan Balai Kambang bagian keempat yang saya analisis. Yang pertama, berdasarkan litologi. Litologi sendiri merupakan deskripsi batuan pada singkapan berdasarkan karakteristiknya, seperti warna, komposisi mineral, dan ukuran butir sinonim menggunakan petrografi. Terdapat 5 deskripsi batuan dengan masing-masing anggota batuannya yang terdapat dalam peta yang telah saya analisis, yaitu yang pertama, endapan permukaan, yang kedua, batuan terobosan, yang ketiga, batuan sedimen, yang keempat, batuan metamorfosis, dan yang terakhir, batuan gunung api. Poin 1, terdapat endapan permukaan yaitu KIHA, aluvium dan endapan pantai, KIPCB, sedimen pantai Citanglar, KIPYT, endapan undak muda, KIPOT, endapan undak 2, dan KIPC, batu gamping terumbu karang. Selanjutnya, hasil identifikasi saya terhadap peta bagian keempat daerah Jampang dan Balai Kambang berdasarkan struktur geologinya. Terdapat 5 struktur geologi yang saya dapatkan berdasarkan peta bagian 4. Yang pertama, struktur sesar. Yang kedua, struktur lapisan mendatan atau horizontal bands. Yang ketiga, struktur syncline. Yang keempat, struktur anticline. Dan yang terakhir, struktur jurus kemiringan lapisan atau strike and dip. Yang pertama, struktur sesar. Struktur ini menunjukkan suatu kemiringan atau fault showing dip. Sesar berupa garis putus-putus yang apabila letaknya diperkirakan atau direka, maka akan dilambangkan dengan garis-garis putus seperti gambar atau seperti simbol berikut. Nah, struktur ini dilambangkan dengan huruf U dan huruf D, di mana huruf D melambangkan bagian yang turun, sedangkan huruf U melambangkan bagian yang naik. Struktur yang kedua yaitu lapisan mendatar atau horizontal bands. Simbol atau gambar dapat dilihat sebagai berikut. Yang ketiga yaitu struktur syncline. Struktur ini merupakan bagian dari lipatan yang kemiringan kedua lipatannya menuju suatu arah yang saling mendekat dengan cekungan mengarah ke atas. Simbol bisa dilihat pada gambar. Yang keempat yaitu anticline, merupakan bagian dari lipatan yang selanjutnya hasil analisis berdasarkan stratigrafi. Stratigrafi merupakan studi yang menjelaskan mengenai sejarah komposisi dan umur relatif serta distribusi perlapisan tanah dan interpretasi lapisan-lapisan batuan
untuk menjelaskan sejarah bumi. Stratigrafi mencakup asal-usul, komposisi, umur, sejarah, dan hubungannya dengan evolusi organik dan fenomena strata batuan lain. Berdasarkan peta geologi yang saya analisis, terdapat susunan lapisan, pergantiannya tidak beraturan dan memiliki kedalaman 500 di bawah permukaan air laut. Gambar atau simbol bisa dilihat pada peta. Jadi, berdasarkan hasil identifikasi yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan peta geologi dapat menjelaskan kondisi dan sejarah dari batu-batuan pembentuk bumi. Selain itu, peta geologi memiliki banyak kegunaan dan banyak manfaat, seperti dalam pengeksplorasian sumber daya mineral dan energi, identifikasi adanya kerawanan bencana, dan perencanaan serta pembangunan. Pada peta geologi daerah Jampang dan Balai Kambang bagian keempat, anggota batuan paling banyak ditemukan adalah batuan sedimen. Selain itu, ditemukan juga endapan permukaan, batuan terobosan, metamorfosis, dan batuan gunung api. Terdapat beragam struktur geologi yang ditemukan di daerah tersebut, seperti sesar, antiklin, dan siklin. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.